Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang materi saya karya sastra, yaitu yang pertama pengertian membaca sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari akar kata sas yang artinya mengajarkan, mengarahkan atau memberi petunjuk. Kata sas kemudian ditambah dengan kata tra yang artinya alat atau sarana. Bila diartikan secara bebas, maka kata sastra berarti alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Lalu secara harfiah, sastra berarti huruf, tulisan atau karangan. Jadi yang disimpulkan bahwa sastra merupakan alat untuk memberi petunjuk dalam karangan yang menggunakan bahasa yang indah dan memiliki fungsi tertentu bagi pembacanya. Adapun pengertian membaca sastra adalah membaca esentis atau membaca indah yang tujuan utamanya adalah agar pembaca dapat menikmati, menghayati dan sekaligus menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks sastra. Selanjutnya, pengertian membaca sastra juga merupakan membaca yang dicermin pada karya sastra dari keserasian, keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi. Oleh karena itu, keindahan isi diartikan sebagai proses membaca dan memahami suatu bacaan sastra dengan melihat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya seperti dalam puisi, cerpen, novel, drama, dan sebagainya. Yang selanjutnya, jenis-jenis sastra, yaitu berdasarkan pemaparan mengenai membaca di atas. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru sekolah dasar dalam upaya meningkatkan minat membaca pada anak yaitu dengan cara dapat menggunakan sebuah karya sastra dalam pembelajaran membaca sastra di sekolah dasar. Tentunya karya sastra yang digunakan pun merupakan jenis karya sastra anak-anak yang mana di dalamnya terdapat kata-kata yang mudah untuk dimengerti dan dipahami serta gambar-gambar yang menarik yang tentunya dapat membuat anak-anak benar-benar merasakan kesenangan serta kenikmatan ketika sedang belajar. Membaca karya sastra tersebut juga dapat anak-anak mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak masa kini yang dapat dilihat dan dipahami melalui mata anak-anak. Adapun juga jenis-jenis sastra yaitu sastra imajinatif, puisi, novel, cerpen, drama, dan sastra non-imajinatif, esai, kritik, biografi, autobiografi, catatan harian. Sastra imajinatif adalah sastra yang isinya bersifat hayalan serta menggunakan bahasa yang konotatif. Sedangkan sastra non-imajinatif adalah sastra yang isinya lebih menekan pada unsur faktual atau fakta. Yang selanjutnya, teknik membaca karya sastra, yaitu membaca sastra digolongkan ke dalam membaca esentis, yaitu membaca yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu prosa, puisi, dan drama. Untuk dapat memahami sebuah karya sastra dengan baik, pembaca harus memiliki pengetahuan tentang fungsi dan unsur-unsur sastra yang dibacanya. Yang pertama, teknik membaca prosa fiksi. Baik, selanjutnya materi tentang gaya bahasa atau majas, yaitu ungkapan penyampaian pesan dengan menggunakan kiasan. Bahasa majas menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dengan realitas karena menggunakan bahasa imajinatif. Yang selanjutnya, pembagian gaya bahasa. Yang pertama, majas perbandingan adalah majas yang menyatakan perbandingan. Majas perbandingan terbagi. Yang pertama, majas personifikasi, yaitu majas personifikasi seolah-olah menjadikan benda mati seolah-olah makhluk hidup. Contohnya, ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan.
Yang selanjutnya majas tropen, yaitu merupakan majas yang menggunakan kata-kata uang tetap atau sejajar untuk menggambarkan kondisi atau pengertian tertentu. Contohnya, Andini telah terbang menggunakan pesawat Sriwijaya, maka jangan kau hanyut dalam kesedihan berkepanjangan. Yang selanjutnya majas metafora, yaitu merupakan majas yang menggunakan suatu benda atau objek untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan. Contohnya, meskipun Nina adalah anak emas, dia tidak pernah manja pada orang tuanya. Yang selanjutnya gaya bahasa pertentangan, yaitu majas pertentangan merupakan majas yang menggunakan kata kiasan pertentangan dengan fakta sesungguhnya. Yang pertama majas paradoks. Majas paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya. Contohnya, Lila merasa kesepian di tengah keramaian. Yang kedua majas litotes, yaitu digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus daripada yang diungkapkan. Contohnya, kapan-kapan jika pergi ke Bogor, saya harap Anda mau mampir ke gubuk kami. Majas antitesis, yaitu merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan. Contohnya, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu saat nanti. Gaya bahasa sindiran, yaitu merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk mengungkapkan sindiran kepada sesuatu atau orang. Yang pertama yaitu pemainnya majas ironi. Majas ironi merupakan majas yang menggunakan ungkapan bertentangan dengan fakta. Biasanya majas ini seakan-akan memberi pujian tetapi sebenarnya merupakan suatu sindiran. Contohnya, rajin sekali, jam 12 baru bangun. Yang kedua majas sinisme, yaitu majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Contohnya, gulingmu sangat bau seperti tidak pernah dicuci. Yang selanjutnya majas sarkasme, yaitu majas sindiran yang menggunakan ungkapan atau kata kasar. Menggunakan majas ini bisa saja melukai perasaan orang yang sedang mendengarnya. Contohnya, pergi dari sini, kamu hanyalah sampah masyarakat yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Yang selanjutnya majas penegasan, yaitu merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya supaya menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Majas penegasan dapat dikembangkan lagi, yaitu yang pertama gaya bahasa atau majas pleonasme, yaitu merupakan majas menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, majulah ke depan agar orang-orang bisa menyaksikan. Menggunakan kata berulang pada kalimat. Contohnya, dia adalah penyebabnya. Ini rusak. Yang selanjutnya majas klimaks, yaitu majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai tertinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekarang diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Baiklah, jika ada yang bertanya, silakan bertanya di komentar YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.